Gue nggak tahu udah berapa lama gue nulis di catatan ini. Semua yang gue alamin, semua yang gue rasa, selalu gue tulis. Boy kan nggak salah apa-apa, Pak. Kenapa Nuke mesti ngejauhin dia? Om anggap Nuke masih terlalu muda untuk bergaul serius. Ya Om. Om minta pengertian kamu, Boy. Jangan ganggu dia lagi. Doi itu lewat. Siapa? Tuh, Boy. Lu naksir? Lo nggak boleh terlalu berharap, Boy. Masih banyak cewek lain. Emang kan dilarang jalan kaki sama Mami. Nanti betisnya besar kayak telus Bogor nih. Boy, kamu nggak mau main ke rumah? Kita kan cuma sama-sama iseng, Jan. Ya kan? Iseng. Bertahun-tahun cuman iseng. Oh my God. Saya suka kamu. Kamu suka saya. Tapi sorry, Fel. Saya betul-betul nggak mau. Kamu kuno. Kamu kampungan. Film catatan Si Boy dirilis pada tahun 1987 dan merupakan film garapan sutradara Nasri Cheppy. Film catatan Si Boy diadaptasi dari cerita drama radio, dengan tokoh utama bernama Raden Aryo Purbojoyodiningrat alias Boy, yang mengudara di Radio Prambors pada tahun 1985, setiap Kamis malam. Assalamualaikum. Apa kabar, Cing? Gue sebenarnya ini sore lagi nunggu kedatangan jantung hati gue. Mau ke rumah gue. Ya siapa lagi kalau bukan Nuke. Film catatan Si Boy ini bercerita seputar kisah cinta seorang mahasiswa tampan, kaya dan saleh, yang biasa dipanggil Boy, yang selalu menjadi pusat perhatian kaum wanita. Di film ini, Boy yang diperankan oleh Onky Alexander, diceritakan memiliki kekasih bernama Nukek, diperankan oleh Ayu Azhari. Namun sayangnya, ayah Nukek yang diperankan oleh Kaharudin Shah, tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Boy, hingga akhirnya memindahkan kuliah Nukek ke London. Om anggap Nuke masih terlalu muda untuk bergaul serius. Ya Om. Om minta pengertian kamu, Boy. Jangan ganggu dia lagi. Di tengah kegalauan hati Boy, muncullah sosok Vera yang diperankan oleh Meriam Bellina, mahasiswa baru yang baru kembali dari Los Angeles. Namun mantan kekasih Vera yang bernama Jeffrey, diperankan oleh Liro Osmani, merasa tidak senang melihat Vera menjalin hubungan dengan Boy, karena ia masih menaruh hati terhadap Vera. Hingga suatu malam, Jeffrey menyusun rencana jahat untuk mencelakai Boy dengan mengeroyoknya. Melihat Boy babak belur karena dikeroyok Jeffrey dan kawan-kawannya, Andi sahabat Boy, yang diperankan oleh Deddy Yusuf, menjadi marah dan ingin membalas perbuatan Jeffrey, namun Boy mencegahnya. Lo udah babak belur begitu? Masa kita diem aja? Jangan deh. Gue nggak mau ribut. Ntar nyokap gue ngomel-ngomel lagi. Namun Andi yang sudah terlanjur marah, secara diam-diam mencari Jeffrey untuk memberi pelajaran, tanpa sepengetahuan Boy. Beruntungnya, Emon yang diperankan oleh Didi Petet, yang kebetulan melihat Andi tengah menghajar Jeffrey, langsung menghubungi Boy. Halo? Mas Boy? Mas Boy, aduh! Emon, Mas Boy, Emon! Emon, aduh! Lagi ngapain lo adu-aduan? Aduh, si Kendi, Mas Boy mau berantem, Mas. Hah? Berantem di mana? Boy yang mendapat kabar dari Emon langsung meluncur ke TKP, dan menghentikan Andi untuk berbuat lebih jauh. Mas Boy, aduh, jadi mandi madu deh nih. Aduh, Mas Boy kurang ajar deh. Sementara itu, hubungan Boy dan Vera tidak bisa berjalan dengan baik, karena Boy menilai Vera terlalu bebas. Akibat sudah cukup lama bergaul dengan kawan-kawannya saat bersekolah di Los Angeles. Di akhir cerita, Nukek yang kembali dari London, langsung mendatangi rumah Boy. Mereka berdua kemudian sepakat untuk menjalin hubungan secara backstreet, sambil berharap ayah Nukek bisa menerima hubungan mereka. Jadi kalau kamu setuju, kita backstreet aja. Sampai papa mau ngertiin kita. Jadi,
ceritanya kita backstreet aja nih. Selain nama-nama yang telah disebutkan, sejumlah aktor dan aktris tanah air juga ikut bermain di film ini. Seperti Betari Karlinda yang berperan sebagai Ina adik Boy, Loh, kalau kesini cuma cari si Boy, sekali-sekali cari gue napa? dan Ida Kusuma sebagai Ibu Vera. Nak Jeffrey, Good evening, Tan. evening, apa kabar? Baik, Tan. Duduk atuh, sebentar ya, tante panggil Om. Ada pula Nani Wijaya yang bermain sebagai Ibu Boy, dan Robert Sharif sebagai Ayah Boy. Mama sudah siapkan. Makan dulu. Ini udah cukup, Pak. Makasih, Ma. Lalu, setelah sekitar 36 tahun berlalu, bagaimana kabar para pemain film catatan Si Boy saat ini? Bagi Onky Alexander, film catatan Si Boy merupakan film pertamanya, yang berhasil mengangkat namanya di dunia peran tanah air. Setelah bermain di film ini, Onky Alexander juga tercatat ikut berperan di 14 judul film layar lebar, hingga tahun 2011. Kamu siapa? Dari mana buku ini? Tasha, putri Nuke. Saya udah janji sama Tasha untuk ketemu Pak Bo dan kasih tahu kalau Nuke sedang sakit keras. Sakit apa? Parah. Kondisinya kritis. Aktor yang kini sudah berusia 57 tahun ini, juga pernah bermain di 7 judul sinetron televisi. Oke deh, kalian semua buka minuman. Gua buka ikan kado. Oke, ayo silakan. Selain bermain di film catatan Si Boy, Ayu Azhari juga diketahui ikut bermain di lebih dari 35 judul film layar lebar, sejak tahun 1984 hingga 2022. Ngapain tanya-tanya nggak boleh? Emang ada peraturannya cewek nggak boleh ngojek? Yang larang sih nggak ada. Cuman aja. Nggak pakai cuman-cuman deh. Gue pasang tarif sama, nggak banting harga. Pokoknya persaingan sehat. Ayu Azhari juga ikut bermain di 24 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1994 hingga 2018. Dari mana baru pulang? Ih, pakai nanya lagi. Emang kamu belum hafal juga aku kemana aja? Aku nggak hafal. Aku tanya sama kamu. Dari mana kamu? Ya fitness lah ya. Biar badannya tetap seksi. Supaya kamu tuh nggak nyari-nyari perempuan lain lagi. Selain dikenal sebagai aktris film dan sinetron, wanita yang kini sudah berusia 54 tahun ini, juga dikenal sebagai penyanyi yang telah merilis beberapa single lagu. Sementara itu, selain berperan sebagai Vera di film catatan Si Boy, Meriam Bellina juga ikut bermain di 85 judul film layar lebar, sejak tahun 1981 hingga 2022. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Saya mencari tante saya, Mas. Oh, siapa? Mas kenal? Ini. Oh, ya betul. Ada di sini. Terima kasih, Mas. Aktris yang kini sudah berusia 57 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di 80 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1994 hingga 2023. Mama punya ide cemerlang. Gimana kalau kursi roda ini kita jual untuk nambahin beli berlian buat Mama. Mama naksir berlian yang bagus banget, modelnya model air mata Papa. Oh, so cute. Meriam Bellina juga dikenal sebagai penyanyi yang telah merilis sejumlah album dan single sejak tahun 1983. Bagi Dede Yusuf, film catatan Si Boy ini juga menjadi pengalaman pertamanya untuk terjun ke dunia peran layar lebar. Selain bermain di film ini, pria bernama asli Dede Yusuf Macan Effendi ini juga tercatat pernah bermain di 20 judul film layar lebar, sejak tahun 1987 hingga 2023. Kuliah gimana? Lancar? Lancar ya? Pokoknya ayah pengen begini. Kamu kuliah yang benar, supaya pintar. Aktor dan politisi yang sudah berusia 56 tahun ini, juga pernah bermain di 18 judul sinetron televisi, sejak tahun 1990 hingga 2007. Hubungan kita, hubungan ayah dan anak, kita bisa bersatu. Tapi jiwa kita bertolak belakang, ayah. Selain berperan sebagai Emon di film catatan Si Boy, Didi Petet juga ikut bermain di 56 judul film layar lebar, sejak tahun 1986 hingga 2015.
Udah hitam rambutnya lebat, kalau teler larinya cepat. Dasar cewek biar kebelet, pura-pura tak mau lihat. Aktor bernama asli Didi Widiatmoko ini juga tercatat ikut bermain di 14 judul sinetron televisi selama karirnya sebagai aktor. Masakan Jepang dengan selera Indonesia gitu. Nah itu, pang-Indonesiaan selera. Kalau begitu, kalau sudah beres semua, saya nyun pamit dulu ya Bu. Mungkin ya. Keparang. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015 di usianya yang ke-58 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Jeffrey di film catatan Si Boy, Leroy Osmani juga tercatat ikut bermain di lebih dari 50 judul film layar lebar, sejak tahun 1983 hingga 2019. Tengok tampang kau tuh. Yang namanya bintang film itu tampangnya wajib rancak. Bukan cuma rancak, rancak bana. Tampang kau tuh jang, tangguang. Aktor yang kini sudah berusia 66 tahun ini, juga ikut berperan di 12 judul sinetron televisi, sejak tahun 2001 hingga 2016. Jadi kamu ajak aja Ina, temenin dia. Bilang kalau papa itu tidak bisa datang. Salam sama Om Jarot. Setelah berperan sebagai Raden Roro Putri Inayat Joyodiningrat alias Ina, Betari Karlinda masih bermain di 5 judul film layar lebar, hingga tahun 2011. Loh, lu kan bilang sendiri, jodoh dijamin bokap. Ya gua ngomong apa adanya dong. Sayang kan, cowok idola mati bunuh diri karena mata hati. Sayangnya, tidak banyak yang diketahui terkait kabar mantan gadis Sampul tahun 1987 ini, setelah perannya sebagai Ina di film catatan harian Si Boy tahun 2011. Ya, orang tuh berubah, ada yang jadi tambah terang, ada yang jadi tambah gelap. He's always mysterious. Kamu udah baca diary ini? Selain berperan sebagai ayah Nukek di film catatan Si Boy, Kaharudin Syah juga bermain di 40 judul film layar lebar, sejak tahun 1974 hingga 2010. Andika sekarang tentunya sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan dia punya pelajaran. Kalau tidak dengan cara seperti ini, belum tentu Andika bisa bertemu dengan Kinasih. Kaharudin Syah juga tercatat pernah ikut bermain di 5 judul sinetron televisi, sejak tahun 1998 hingga 2008. Saya tidak mau anak haram itu menginjakkan kaki di rumah ini. Bilang sama dia, begitu anak itu ditemukan, bawa dia langsung ke panti asuhan. Aktor yang pernah menjadi anggota TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel ini, meninggal dunia pada 12 Maret 2012, di usianya yang ke-69 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Ibu Vera di film catatan Si Boy ini, Ida Kusuma juga ikut bermain di 77 judul film layar lebar, sejak tahun 1954 hingga 2010. Kamu selalu jadi impian Tante. Jadi ini nanti semua harta kepunyaan Tante untuk kamu. Ida Kusuma juga tercatat ikut bermain di 24 judul sinetron televisi, sejak tahun 1993 hingga 2010. Ibu Keriput, tahu alamat rumah ini nggak? Rumahnya Ibu Fitri. Puas, kok diam aja, kenapa nggak jawab? Wah, Bu tuh tahu. Lu cari aja sendiri. Ida Kusuma meninggal dunia pada 25 November 2010, di usianya yang ke-71 tahun. Setelah bermain di film catatan Si Boy sebagai Ibu Boy, Nani Wijaya masih ikut berperan di 33 judul film layar lebar, hingga tahun 2013. Gimana sih? Udah malam begini baru pulang? Sigi, nggak baik anak perempuan itu pulang malam-malam begini. Nani Wijaya juga tercatat pernah ikut bermain di lebih dari 40 judul sinetron televisi, sejak tahun 1985 hingga 2021. Sekarang jurus copet Metro Mini yang pernah gua ajarin. Siap, Nek. Di kantong gue ada duit cebanan. Di kantong. Nah, sekarang lu ambil. Oh, beres. Kabar terakhir, Nani Wijaya sudah tidak terlihat aktif di dunia hiburan karena mengidap demensia.
Sementara itu, selain bermain di film catatan Si Boy, Robert Sharif juga tercatat ikut berperan di 14 judul film layar lebar, sejak tahun 1981 hingga 1993. Kalau nak doyok setuju, ajak mereka piknik. Kemana saja kalian mau. Pokoknya, soal biaya, Bapak yang tanggung. Robert Sharif juga ikut bermain di 13 judul sinetron televisi, sejak tahun 1992 hingga 2005. Bos, lama-lama gerah jadi manusia, Bos. Mau kembali ke jin lagi ya, Bos ya. Tugas selesai. Robert Sharif meninggal dunia pada 12 Januari 2006, di usianya yang ke-69 tahun. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemain film catatan Si Boy saat ini. Bila ada tambahan informasi lainnya, silakan share di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video best list selanjutnya. Baik budi dan tidak brutal, jagoan lagi pula pintar.